Seseorang bersalah jika ia melanggar. Dalam etika, seseorang bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Restu Juliana sebagai representatif dari SMA Negeri 1 Cikembar. Kali ini saya hadir sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang menyatakan dengan tegas dan lugas saya tidak menyetujui mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terdapat 4 alasan mengapa saya tidak menyetujui mosi pada hari ini. Yang pertama adalah kelayakan. Perlu kita garis bawahi yang ada pada mosi pada hari ini yaitu kelayakan. Berbicara tentang kelayakan, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada satu orang pun yang dapat menyatakan bahwasanya 2 orang ataupun sekelompok orang layak atau tidaknya dimanapun, bersama siapapun, menentukan apapun, ataupun melangkah kemanapun. Karena itu kembali kepada hak dan kewajibannya masing-masing Dewan Juri yang terhormat. Lalu, berbicara tentang kelayakan kembali Dewan Juri yang terhormat, kelayakan dapat terbentuk seiring berjalannya waktu ataupun ketika 2 orang tersebut ataupun orang tua tersebut mengikuti ataupun memiliki pengalaman, ataupun seiring berjalannya waktu ketika orang tua membesarkan anaknya dengan pola asuh yang ia berikan, terlepas pola asuh sedemikian rupa yang ia berikan, namun ia membesarkan anak tersebut menjadi anak yang berkarakter, terlepas anak tersebut baik atau buruk, itu pasti ada. Karena tidak ada anak yang baik, 100% baik dan 100% buruk. Lalu Dewan Juri yang terhormat, di alasan kedua yaitu kesiapan. Yang sesuai dengan kata yang ada di mosi pada hari ini yaitu orang tua. Perlu kita sadari bahwasanya orang tua adalah 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan agama dan negara dan telah disahkan juga oleh agama dan negara. Jadi, ketika 2 orang tersebut ataupun pasangan tersebut sudah melakukan pernikahan, berarti 2 orang tersebut telah menganalisis bagaimana ke depannya dan ia berarti siap atas resiko ke depannya. Otomatis berarti ia siap memiliki anak. Itu pada dasarnya ataupun hal yang menjadi aspek fundamental Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga adalah pola pikir. Ketika orang tua mengikuti tes kelayakan tersebut, lalu ia pun dikatakan layak dan memperoleh nilai tertinggi ataupun di atas rata-rata, berarti ia dapat dikatakan bahwasanya orang tua tersebut layak memiliki anak. Namun, dalam bentuk praktikalnya yang nantinya akan berbeda dengan apa yang ia pelajari ataupun apa yang ia isi ataupun apa yang ia tekuni dan apa yang ia pelajari pada saat tes kelayakan. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Seperti saya ambil perspektif saya sebagai salah satu pelajar ketika saya memperhatikan guru saya yang sedang menerangkan pembelajaran materi di kelas, saya mungkin dapat memahami apa yang dijelaskan guru saya tersebut. Namun ketika saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bentuk praktikal saya, ada beberapa hal yang di luar kendali kita, ada beberapa hal yang kita tidak bisa tentukan pada saat sebelumnya, yang kita tidak bisa gambarkan yang pada saat sebelumnya. Jadi ketika orang tua tersebut melakukan tes kelayakan, namun pasti ada hambatan-hambatan yang tidak diduga, yang tidak sesuai dengan tes kelayakan tersebut. Lalu apa gunanya tes kelayakan tersebut jika tidak mumpuni untuk menjadi orang tua yang layak bagi anak? Lalu Dewan Juri yang terhormat, ada alasan ketiga yaitu pola pikir. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan yang dijelaskan saya sebelumnya, ada 4 alasan dan yang keempat ada pendidikan untuk pola asuh orang tua. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi dan dari tadi tim pemerintah mengatakan bahwasanya ataupun mempermasalahkan dan menyinggung pola asuh orang tua dalam hal ataupun aspek karakter anak tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mengapa pemerintah tidak terfokus kepada lingkungan? Karena dalam aspek karakter orang tua tidak dapat disalahkan pola asuh orang tua saja ketika anak tersebut memiliki karakter yang kurang baik dan tidak bagus. Karena lingkungan juga merupakan salah satu faktor terbesar terciptanya karakter anak yang buruk. Karena ketika bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, anak yang telah
berikan pola asuh sedemikian rupa oleh orang tuanya di rumah, lalu ketika ia bersosialisasi ataupun berkegiatan sosial, ia akan melakukan kegiatan sosial yang dimana ia akan beradaptasi dengan lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut tidak dapat kita kendalikan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu apa gunanya tes kelayakan tersebut, dan mengapa tim pemerintah juga pemerintah tidak terfokus pada lingkungan tersebut? Mengapa pemerintah tidak melakukan pengoptimalan bagaimana pengedukasian lingkungan untuk anak? Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah bahwasanya permasalahan utama sesuai dengan mosi pada hari ini yaitu aksesibilitas informasi pola asuh untuk orang tua. Maka saya akan mempermasalahkan kembali mengapa tim pemerintah ataupun pemerintah tidak mempermasalahkan aksesibilitas di sini. Karena ketika seseorang ataupun pemerintah mengoptimalkan aksesibilitas tersebut, seluruh orang tua akan mendapatkan informasi pola asuh yang baik dan benar dan bagaimana menjalankannya dan memberikannya kepada anak-anak tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya di tahun 2023 ini adalah zaman berkembang. Seperti kita memiliki handphone, kita dapat mengakses apapun. Seperti contohnya sesuai dengan mosi pada hari ini yaitu pola asuh. Kita dapat mengakses bagaimana pola asuh yang baik bagaimana pola asuh yang baik untuk anak. Lalu seperti yang dijelaskan ataupun dikatakan oleh tim pemerintah bahwasanya ia akan mengadakan model uji kelayakan seperti mengambil tim ahli, praktisi, dan psikolog ataupun pendampingan dan sebagainya. Namun beberapa aspek tersebut, tim ahli, praktisi, dan psikolog tersebut itu merupakan mereka tersebut adalah sama-sama manusia yang tidak dapat mengendalikan hal-hal yang di luar kendali mereka. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Jadi secara tegas dan lugas saya menyatakan kembali saya tidak menyetujui mosi pada hari ini. Yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena berbicara tentang orang tua dan anak itu adalah privasi masing-masing, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih, sangat bangga berada di tim oposisi. Sekian, terima kasih.